Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah sebelum kita mulai pengajian ini, kita buka dengan Ummul Kitab ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama syuhada wa salihin wa siddiqin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, masyayikhina wa usulina furu'ina wa hawashina وَضَرِبُ الْوَاجِبَةَ عَلَيْنَا وَكَافَةَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan At-Tibbun Nabawi dan Al-Mawa'id. Sebelumnya, karena ini bisa dibilang sebenarnya virusnya kan ada yang mengatakan sudah sangat lama ya. Jadi itu semacam flu tapi berulang-ulang dengan jenis yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu murni ataupun rekayasa ya, wallahu alam. Jadi kalau manusia itu bisanya hanya melihat kenyataan ya. Untuk hakikatnya Allah yang menguji ya. Jadi satu sisi bisa merupakan ujian, sisi lain bisa merupakan ya bisa dikatakan apa? Mungkin semacam peringatan ya. Kalau tidak ingin dikatakan apa? Azab. Jadi kalau yang baru kemarin ya namanya apa? COVID-19 ya. Ya. Karena munculnya di akhir tahun 19 ya. Ini sudah ganti tahun 2020, seharusnya virus itu sudah kadaluarsa ya. Harusnya sudah hilang ya. Ya, mungkin ada yang memanfaatkan ya, atau ada yang mungkin memanipulasi dan sebagainya ya, wallahu alam. Jadi virusnya dikenal dengan istilah mudanya itu apa? Corona apa kon ora? Corona ya. Kon ora sekolah, kon ora kumpul-kumpul ya. Virusnya itu virus kon ora ya. Jadi semoga ya keberkahan dari istighosah ya di mana-mana ya. Jadi ada sholawat di mana-mana ya. Ada upaya penjagaan kesehatan ya. Semoga menjadikan apa? Virusnya cepat hilang sirna ya. Nah, kalau melihat sabda Rasulullah SAW itu beliau pernah memprediksi ya, pernah meramalkan nanti di akhir zaman banyak penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada.
Jadi umatnya yang diselamatkan adalah mereka yang menjaga wudhunya, mereka yang senantiasa ya wudhunya itu disempurnakan ya. Syukur-syukur daimul wudhu ya. Batal wudhu meneh ya. Batal wudhu meneh. Itu bagus sekali ya. Nurun ala nur. Jadi bahkan belum batal pun kalau wudhu lagi nggak apa-apa ya, namanya tajdidul wudhu. Jadi memperbaharui wudhu walaupun masih keadaan suci itu nggak apa-apa ya. Ya. Jadi manfaat lain dari wudhu itu banyak sekali ya, di samping mensucikan hadas ya, juga bisa mensucikan batin ya. Bahkan menjauhkan dari malapetaka ya, sampai menjauhkan dari perbuatan dosa ya. Ya itu kalau orang benar-benar apa? Wudhunya konsisten ya. Kita lanjutkan dulu bacaan kitabnya, kita maknai sampai halaman 39 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baris paling bawah. Wa in kana lan lamun ana apa marad iku baridan adem alajna mongko nambani kita hu ing marad bitasqini kelawan manasake wa dzalika utai mengkono tasqin iku maujudun diwujudake fil asali yang dalam madu. Jadi sebenarnya ada pengobatan yang melawan apa yang ada ya. Misalnya kalau panas berarti didinginkan, kalau dingin berarti dipanaskan, kalau kelebihan berarti apa? Dikurangi, kalau kurang berarti ditambah. Ada pengobatan yang seperti itu. Nah ini ada pengobatan yang kalau bersifat panas di dalam tubuh, ya ini penanganannya dengan mengeluarkan darah, tentunya darah yang kotor ya. Kalau dalam resepnya pakai bekam ya, pakai fasti atau hijamah. Bekam sing cantuk atau sing cotat ya. Ya itu bisa bermanfaat untuk di samping mendinginkan juga mengosongkan asal dari penyakit itu. Sebaliknya jika bersifat dingin penyakitnya, maka penanganannya dengan memanaskan. Nah, di sini disebutkan bisa memakai madu ya. Ya, karena madu itu ya punya unsur apa? Bisa memanaskan, menghangatkan ya. Fa in kana mung lamun ono apa marad iku yahtaju butuh apa marad ma'adzalika sartane mengkono taskin ila istifraghil maddati maring ngosongake asal albaridati kang adem fal asalu mongko utawi madu aidon halemane iku yaf'alu nglabeti apa asal fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono istifragh lima krono barang fihi kang ing dalem asal nyatane minal indoji sangking matengake watakti'i lan motongi watauti filan ngalusake wal jala ilan beningake wattalyini lan nglemsake sami ya. Fayahsulu mongko hasil. Nanti keterangan dulu.
Di madu itu memiliki karakteristik ya, memiliki semacam sifat yang sangat kuat ya. Di antaranya adalah untuk mematangkan ya, mematangkan. Di samping itu untuk memotong-motong ya, untuk melembutkan, untuk menjernihkan, sampai untuk melemah lembutkan ya. Kalau madu itu kalau asli itu manjur sekali ya. Kalau zaman sekarang cari madu asli ya susah gampang ya. Ada yang bilang, wah tidak mungkin ya madu itu dipalsukan ya, karena kalau pakai gula tentunya biayanya lebih mahal ya. Daripada memalsukan madu dengan gula ya, itu lebih murah madu asli. Nah, tinggal panen saja ya. Kalau rekayasa gulanya yang mahal ya, jauh lebih mahal jatuhnya. Ya, ada yang mengatakan, oh kalau madu pabrikan itu palsu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Paling yang asli hanya berapa persen ya, mungkin hanya 1 tetes dibanding sebotol misalnya, dan sebagainya. Ya monggo ya, yang penting madu itu sangat bermanfaat ya, karena Al-Quran sudah menjelaskan ya, hadis juga sudah menerangkan. Jadi berbagai macam cara ya untuk membuktikan keaslian madu ya. Katanya kalau yang asli itu kalau ditaruh di tisu tidak merembes ya. Kalau palsu ada rembesannya. Nah, itu mereka uji coba ya. Ada yang mengatakan kalau asli itu kalau dikasih korek pentol ya, didulit ya, jadi dicolek pakai korek pentol terus dijeres ini akan nyala ya. Itu kalau asli katanya ya. Kalau palsu melempem ya, orang belum nyala ya, dan sebagainya. Cara untuk menguji ya. Ada lagi misalnya cara menguji itu madu dikasih nasi ya. Kalau nasi itu menggumpal berarti asli ya. Kalau nasi itu ambiar ya, berarti palsu ya. Ada yang seperti itu ya. Ada lagi pembuktian ya, misalnya madu asli itu kalau taruh di piring ya, madu asli dituangkan di piring kemudian dikasih air biasa terus digoyang-goyang ya, nanti akan timbul semacam pola yang bagus ya. Tapi kalau palsu ya buyar semua ya, dan sebagainya. Itu trik-trik untuk menguji keaslian madu ya. Dan masih banyak lagi cara untuk membedakan asli atau palsu ya. Fayasulu mongko hasil bidzalika kelawan mengkono asal apa istifrahutil kalmat dadi ngosongake mengkono asal birifken kelawan alon-alon wa amnen lan aman menikayatil mushilati sangking bahayane obat murus apa alqawiyatu kekuatan. Jadi memang madu itu ya cara kerjanya memang sangat halus ya, bahkan mungkin bisa dibilang pelan ya. Kalau orang nggak sabar, boleh ngombe madu ramandi ya. Sebenarnya obat itu ada yang langsung tepat sasaran ya, ada yang menggempur pelan-pelan ya. Ada yang langsung menghilangkan penyakit itu ya. Ada yang sifatnya menawarkan secara bertahap. Jadi adanya penyakit itu sebagai ujian ya,
ujian. Itu satu sisi ya. Sisi yang lain ya, sekali lagi bisa menjadi apa? Peringatan ya, atau bahkan bisa dikatakan apa? Sebagai balasan ya, alias adab. Ya, na'udzubillah ya. Jadi banyak ya, karena ulah tertentu nanti apa terus mendapat balasan apa penyakit tertentu ya, na'udzubillah. Atau memang diberi penyakit tertentu untuk menguji ya, menguji kesabarannya ya, bahkan sebagai pelebur dosa ya. Ya, mungkin cara lain Allah untuk apa menyelamatkan dia dari berbagai hal yang mungkin ingin dihindarkan. Nah, kalau orang sakit itu kan semuanya berkurang ya, ya tenaganya berkurang ya, aktivitasnya berkurang, isone begogok ya, ning jero kamar ya, itu diantara hikmahnya ya biar nggak kemana-mana ya, biar nggak apa menambah aktivitas negatif ya, kalau tidak ingin dikatakan apa bermaksiat. Kita lanjutkan al-mawa'id. Dibuka halaman 15 atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarrun nadamati utawi luweh alane getun iku nadamatu yaumil qiyamati, getune dina kiamat. Wa khairul ghina utawi luweh baguse sugih iku ghinan nafsi, sugih ati. Wa khairuz zati utawi luweh baguse sangu iku at-taqwa, takwa. Jadi kita jelaskan sedikit demi sedikit ya, biar enggak jenuh ya, biar enggak terjeda lama ya. Jadi seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan pada hari kiamat. Nah, penyesalan itu datangnya di belakang ya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran ya. Tidak mungkin penyesalan di depan itu nggak mungkin. Jadi menyesal itu pasti kalau sudah terjadi. Ya, alangkah lebih baiknya apa? Sebelum terjadi penyesalan, yaitu kita upayakan ya agar jangan sampai nanti ya menyesal di kemudian harinya. Mungkin tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan ya, dan sebagainya. Di kesempatan hidup dibuat untuk memperoleh banyak manfaat ya, untuk menghasilkan karya-karya ya, untuk ya sepenuhnya digunakan untuk mengabdi kepada Allah ya, untuk beribadah, untuk bermuamalah dan lain-lain. Kemudian sebaik-baik kaya adalah kaya hati ya. Kaya itu perasaan cukup ya, tidak butuh yang lain. Jadi kaya yang sesungguhnya adalah kekayaan dalam hati, merasa cukup, orang ngalup ya, orang gerangsang ya. Jadi kalau kaya secara materi ya, mungkin kaya harta ya, kaya ya dan sejenisnya ya, yang sifatnya duniawi itu hanya apa yang
terlihat saja ya, apa yang nampak. Banyak orang punya harta melimpah ya, mungkin jabatannya tinggi ya, mungkin pengikutnya banyak, tapi hidupnya tidak tenang ya. Jadi hidupnya itu senantiasa diliputi gundah ya, galau ya, dan sebagainya. Beda kalau kaya hatinya ya, harta itu tidak mempengaruhi. Mbah duwe bondo mbah ora, iku atine tetep ayem tentrem, tetep neriman ya. Tetep gak butuh apa-apa, gak butuh sapa-sapa ya. Butuhnya namung kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sebaik-baik bekal adalah takwa. Di bekal itulah, bekal itu untuk apa? Perjalanan ya. Sebenarnya kita ini di dunia ini masih dalam perjalanan untuk melanjutkan perjalanan yang jauh lebih lama ya, dan itu perlu bekal ya. Kalau di dunia diibaratkan seperti mampir minum ya. Jadi mampir minum ya sekedar mungkin melepas dahaga ya, istirahat. Jadi sejenak ya. Setelah itu harus bergegas melanjutkan perjalanan lagi. Jadi tujuan perjalanan bukan di dunia ini ya. Di dunia hanya tempat singgah ya. Nanti ada terminal berikutnya yaitu apa? Di alam kubur ya, atau alam barzakh. Itu pun belum selesai ya. Masih menunggu lama ya. Perjalanan masih panjang. Nanti masih di akhirat ya, alam yang baru. Di situ ada hisab ya, perhitungan amal, ada pemberian rapor ya, buku catatan amal ya. Ada penimbangan amal ya, ada mizan, dan nanti masih banyak proses ya, proses pengadilan, dan nanti baru tujuan terakhir yaitu tentunya di surga ya. Di surga pun ini kalau selamat ya, kalau semua kesalahan sudah apa? Beres ya. Mungkin sudah diampuni atau sudah ditebus di neraka. Ya. Jadi kalau masih membawa sisa dosa ya, hak Allah atau hak adami nanti diselesaikan dulu ya. Jadi kalau sudah bersih baru lolos bisa ke surga. Syukur-syukur sejak di dunia itu sudah dibereskan dulu ya, tidak sampai dibawa mati. Jadi ketika di dunia sudah bertaubat ya, jadi taubatnya itu tidak menunggu tua ya, tidak menunggu kalau ajal mau datang ya, tapi sesegera mungkin ya. Di takwa itu sebagai bekal terbaik. Takwa itu berada di dalam dada ya, relung hati. Takwa itu hakikatnya ya takut kepada Allah ya, dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal khamru utawi khamr iku jima'ul ismi kang ngumpulake dosa. Wanisa utawi berperang wadon iku habailu syaitani, piro-piro taline setan. Wasyabab utawi sifat nom iku syubatun cabang minal jununi sanging piro-piro edan. Khamr
Khamr itu ma khamarul akal, sesuatu yang membuyarkan akal, sesuatu yang membuat apa? Akal ini fly ya, seperti melayang-layang. Jadi kalau khamar itu menjadikan apa? Menjadikan dosa ya, bahkan induknya perbuatan maksiat itu di khamr ya. Ya masih ingat Kiai Barseso ya? Itu sosok yang semula alim tapi ternyata su'ul khotimah ya, alhamdulillah. Jadi dia tertipu oleh iblis ya, yang cara Jawa ini mendo gitu ya, berubah wujud ya, seakan-akan seperti manusia ya. Jadi dia seakan-akan menjadi orang ahli ibadah, sehingga Kiai Barseso ini apa? Merasa terheran-heran, kamu kok bisa tekun ibadah, bagaimana resepnya ya? Oh iya, saya dulu maksiat dulu ya. Setelah itu saya tobat sehingga saya bisa tekun beribadah. Kalau kamu mau tekun seperti saya beri resep ya. Kamu maksiat dulu ya. Wah, saya gak berani. Udah yang ringan-ringan saja ya. Misalnya ya mencuri atau misalnya zina dan sebagainya ya. Wah, itu terlalu berat ya. Ya udah, kamu minum khamr saja ya, minum arak, itu ringan ya. Nah, ternyata apa? Setelah minum khamr apa? Di samping dia minum minuman keras ya, haram. Kemudian penghantar minuman ini kan perempuan ya, pelacur ya, terus dizinai. Nah, karena kalang kabut ya, akhirnya apa? Dibunuh. Jadi karena hanya minum khamr saja, terus menjalar kepada kemaksiatan yang lainnya, sampai terakhir dia akhirnya dieksekusi orang-orang kampung ya, sampai disalib ya. Dan terakhir iblis masih menggoda ya, apakah kamu mengakui ya bahwa Allah ya, tidak sebagai Tuhan dan sebagainya ya. Akhirnya dimurtadkan oleh iblis tadi ya. Akhirnya dia mengangguk terus mati di tiang salib. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut penelitian itu banyak ya kriminal yang terjadi ya, seperti ada pelacuran, yang seperti ada perjudian ya, ada mungkin pembunuhan, itu biasanya orang-orang pada mabuk ya. Cah nom-nom sing do nekat-nekat ya biasanya mbek mabuk ya, mbek mabuk. Jadi wani apa? Wani ngerampok, wani manteni wong dan sebagainya. Di khamr itu menjadi induknya kemaksiatan ya, menjadi sumber dosa. Kemudian wan nisa'u habailu syaitan ya. Nah, ini perempuan itu menjadi jerat-jerat setan. Jadi setan itu kalau kehilangan taktik lagi ya, sudah kehabisan cara, itu memanfaatkan wanita-wanita ya. Makanya banyak orang yang jatuh karena perempuan. Pernah? Wong gagal kaya apa di depi wong wedok seksi ya, terus semplengeren ya. 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 Dulu Nabi Adam itu digoda iblis langsung, nggak mempan ya. Terus iblis itu merayu Siti Hawa ya, supaya Siti Hawa ini apa? Merayu ke Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam apa? Luluh ya dari hati ya, dari bisikan dari apa? Ajakan Siti Hawa ya, perempuan ya. Ya. Seperti contoh lagi, kalau ya Nabi Dawud itu nggak sengaja padahal. Jadi ada ujian ya, ada mano ya, mano
burungnya terbuat dari emas ya, saat itu ya. Ini memang untuk menguji ya. Mencelok neng jendela ya. Saat didatangi ya, ternyata apa? Tetangganya sedang apa? Sedang mandi, terus langsung apa? Menutup diri ya, langsung. Tapi saat itu Nabi Daud terngiang-ngiang terus ya, nggak bisa tidur ya. Yang akhirnya nanti apa? Perempuan ini apa? Terus dipersunting ya. Padahal ada yang mengatakan istri orang lain, ada yang mengatakan calon istri orang lain ya. Ya, tapi semua ada hikmahnya ya. Semua ada hikmahnya. Ya. Banyak orang yang jatuh ya, karena apa? Bujuk rayu perempuan ya. Jadi hati-hati ya. Saya kira cukup sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.